Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan. Kita dalam doa. Contoh kelas. Silakan. Ya, semua tenang, kita berdoa. Kami di surga, teruskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami. Ayo semangat. Orang. Satu orang. Ayah. Bagaimana kira-kira? Hanya ayah yang mencari nafkah, kebutuhan kalian semua tercukupi dengan baik? Soal makan, minum, pakaian semua tercukupi dengan baik. Oke, kita lanjut ke yang lain. Coba, siapa lagi ya? Sinyo. Ada berapa orang dalam rumah kamu? 5. Berapa orang yang mencari nafkah yang bekerja? 1. Tercukupi dengan baik kebutuhan kalian? Tercukupi. Oke, coba kalian kita dengar tadi dari Nur, kemudian dari Sinyo. Walaupun Nur punya, walaupun 9 orang, hanya 1 orang bekerja, itu ayahnya yang mencari nafkah, tapi kebutuhannya tercukupi dengan baik. Itu jarang terjadi. Yang kebanyakan terjadi adalah kalau di dalam rumah banyak orang. Coba kalian bayangkan kalau dalam rumah kalian banyak orang, sedangkan yang bekerja cuma 1 orang, maka yang terjadi adalah kadang kebutuhan ekonomi ataupun kebutuhan yang lain tidak tercukupi dengan baik. Sudah? Tidak. Ya, itu pertanyaan yang mengarahkan kita untuk masuk ke materi, untuk lebih memahami materi yang akan kita bahas atau kita cari solusinya bersama hari ini. Jadi materi kita tadi yang apa? Dinamika kependudukan Indonesia. Oke. Ya, ini tujuan pembelajaran. Kalian bisa lihat di depan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada beberapa tujuan pembelajaran, ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita dapat membandingkan peserta didik kalian dapat membandingkan jumlah penduduk Indonesia di antara penduduk negara lainnya di dunia dengan tepat.
September 2020 yaitu sebesar berapa? 270,20 juta jiwa. Oke. Tadi yang Ibu bilang amati, kemudian tulis hal yang kalian anggap penting di sini dituliskan ya. Sudah? Sekarang gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga. Ya, ini gambar peta kepadatan penduduk Indonesia. Sudah lihat? Peta kepadatan penduduk Indonesia. Kalian bisa lihat di keterangannya, kalian bisa lihat persebaran penduduknya, lihat dari keterangan di legenda. Tahu legenda? Di sini. Kalian lihat keterangan di sini. Kalian lihat yang warna sama? Berarti di sini yang paling padat adalah pulau apa ini? Pulau apa? Pulau Jawa. Benar sekali, Pulau Jawa. Oke, sudah lihat? Sudah? Oke. Sudah merumuskan pertanyaan atau pernyataan? Sudah? Manakah yang mendapat posisi penduduk terbesar di dunia? Tadi penduduk paling banyak ada di negara Cina. Cina. Oke, mantap. Kelompok 3. Dibandingkan dengan penduduk negara lain di dunia, pada posisi keberapakah jumlah penduduk Indonesia? Ya, kita kasih. Ya, kita pintar semua. Sekarang bisa dengar? Bisa. Penduduk adalah pertambahan jumlah penduduk pada suatu wilayah 70,20 juta jiwa. Jumlah penduduk hasil sensus penduduk 2020 bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil sensus penduduk tahun 2010. Tadi kalian sudah bisa mulai berdiskusi dengan teman kelompok masing-masing. Kalian bisa menggali informasi dari buku paket IPS yang sudah kalian ambil di halaman berapa 38 sampai dengan 51, atau kalian juga bisa mencari di internet kalau yang membawa HP dan kebetulan kalian punya paket internet, bisa cari di internet untuk dapat menjawab pertanyaan yang ada pada RKPD itu. Sudah? Ada yang bawa HP? Ada. Oke, silakan. Nanti Ibu beri saya, Ibu lihat apa yang kalian cari. Ya. Kalian silakan kerjakan sesuai RKPD itu. Ya, ada tiga pertanyaan dalam RKPD, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. 10 menit untuk menyelesaikan, kemudian kita diskusikan dulu, baru tentukan jawabannya apa. Kemudian tadi oke, tadi secara oke. Ya, masing-masing mencari boleh, nanti dokter ini bisa. Jawabannya memang kalian bukan atau yang mana? Kita tulis nama kalian masing-masing, kalian
pada masa yang akan datang. Dengan cara apa yang bertanya pas. Untuk kelompok 2, 3, 4, dan 5 ada pertanyaan? Ada. Kelompok 1 masih kurang bagus, bisa ditambahkan. Ada pertanyaan. Ya, Ada pertanyaan. ya kalau ada pertanyaan dari kelompok 3, bagaimana? Apakah perpindahan penduduk bisa dilakukan sendiri atau harus menunggu pemerintah atau program dari pemerintah? Bagaimana diulangi? Pertanyaan yang saya ajukan, apakah penduduk penduduk bisa dilakukan sendiri atau harus menunggu pemerintah atau program dari pemerintah? Penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya dapat dilakukan dengan keinginan sendiri maupun diprogramkan oleh pemerintah. Oke. Untuk pertanyaan kelompok 3 tidak ada, berarti kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Ya, yang lain perhatikan kelompok 2, oke. Mengapa penduduk Indonesia sebarannya tidak merata? Karena adanya perbedaan kondisi fisiografis dan arah pembangunan yang belum merata kepada. Oke, kelompok 1, 3, 4, dan 5 ada pertanyaan? Ya, dari kelompok 4. Mengapa Pulau Jawa padat penduduknya? Karena Pulau Jawa padat penduduknya karena daerahnya sangat subur, sebagian besar wilayahnya mudah dijangkau. Yang kedua, Pulau Jawa merupakan pusat perkembangan politik pada masa pengenalan Hindu, Buddha, Islam pada masa penjajahan. Oke, ada rekan lagi dari kelompok yang lain? Dari kelompok yang lain? Tidak ada? Kalau tambahkan apa lagi? Ada? Tidak? Tidak, berarti kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 3. Pertanyaan nomor 1, mengapa penduduk Indonesia sebarannya tidak merata? Jawaban: karena adanya perbedaan kondisi fisiografis oleh arah pembangunan yang belum merata ke berbagai wilayah yang padat penduduknya. Itu lebih baik daripada wilayah yang berbentuk jarang, baik sumber fisik yang memiliki maupun industri. Kedua, apa saja dampak yang ditimbulkan akibat sekarang penduduk Indonesia tidak merata? Berdampak terhadap kehidupan sosial, Ada maksud pernyataan jumlah penduduk yang besar di barat. Kelompok 3, nomor 2. berdampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat. Contohnya, pada daerah yang padat penduduknya terdapat pemukiman kumuh, kemiskinan, dan tingginya kasus kriminalisasi. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk nomor 3, pertanyaannya tadi, bagaimana caranya agar penduduk lebih merata untuk Indonesia? Untuk kelompok 4, jawabannya apa tadi? Kesimpulannya apa? Satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Oke, tepuk tangan. Ya, dari perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang masih jarang penduduknya disebut dengan transmigrasi. Penduduk. Satu orang sembahyang. Ibu minta sekretaris kelas pimpin doa sebelum kita mengakhiri.